Renungan hari ini Sabtu 18 Juli 2020 berjudul Melayani adalah buah dari cinta kasih. Saudaraku sekalian, sebagai orang percaya kita harus mengerti bahwa maksud utama dari diberikannya karunia-karunia rohani, kuasa, kecakapan atau kemampuan khusus tersebut kepada kita bukan untuk gagah-gagahan, bukan supaya kita nampak hebat atau sakti, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk tujuan pelayanan, untuk kepentingan pembangunan tubuh Kristus, agar kita sekalian dapat melayani Tuhan dengan efektif dan hasil yang maksimal. Banyak orang sebenarnya tidak benar-benar tertarik dengan pelayanan itu sendiri. Mereka hanya tertarik dengan apa yang bisa diberikan atau dihasilkan atas nama pelayanan tersebut. Seperti hasil-hasil duniawi, pujian manusia, penilaian manusia, kesenangan-kesenangan dari pelayanan tersebut, pencapaian-pencapaian dan sebagainya. Mengapa bisa demikian? Karena pelayanan yang sesungguhnya bicara tentang memberi hidup, memberi manfaat, memberi kontribusi atau melakukan sesuatu bagi kebaikan sesama atas dasar kasih Kristus. Itulah esensi dari pelayanan yang sesungguhnya. Jadi pelayanan bukan tentang mendapatkan, tetapi tentang memberi, membagi hidup kita untuk sesama kita. Itu sebabnya keberhasilan sebuah pelayanan bukan ditentukan oleh hasil-hasil duniawi yang bisa dikumpulkan, tetapi yang utama adalah ketika jiwa-jiwa bisa diperkenalkan kepada Kristus, Injil bisa diberitakan, dan pada waktu yang sama kita melihat pertumbuhan pribadi mereka semakin hari semakin mengenal Kristus, dan juga kita sendiri sebagai pelayan-pelayan Kristus juga mengalami pertumbuhan. Kita tidak justru atas nama pelayanan, kehidupan rohani dan karakter kita sendiri, keluarga kita sendiri menjadi berantakan atau hancur. Alkitab mencatat bahwa melayani Tuhan adalah buah dari cinta kasih. Artinya kasihlah yang menjadi dasar atau alasan pelayanan kita. Baik kasih kita kepada Allah maupun kepada sesama kita, bukan yang lain. Ini harus dipahami dengan benar, bahwa kita tidak melayani supaya dikasihi atau dihargai Allah, atau dikasihi atau dihargai manusia. Bukan. Sebaliknya kita melayani justru karena kita mengerti kita sudah dikasihi Allah dan diterima oleh Allah apa adanya. Bahkan waktu kita masih lemah, waktu kita masih berdosa, kata firman Tuhan, Dia sudah mencurahkan kasih-Nya kepada kita, mati ganti dosa kita. Roma pasal 5 ayat 6 dan ayat 8. Karena itu kita pun ingin membagikan kasih yang kita terima dari Allah tersebut kepada sesama kita dalam bentuk pelayanan kasih. Banyak masalah pelayanan muncul karena orang-orang melayani supaya dilayani atau dikasihi kembali. Dan ketika hal itu tidak didapatkan, ia menjadi kecewa. Sebenarnya hal ini belum bisa disebut dengan melayani Tuhan. Ini lebih tepat disebut kita masih melayani ego kita sendiri. Jika kita ingin melayani Allah dan sesama, maka fokusnya bukan diri kita, bukan perasaan-perasaan kita, kesenangan-kesenangan kita, keinginan-keinginan kita, tetapi kesenangan Allah, perasaan Allah, dan kebaikan sesama kita. Anggaplah misalnya kalau kita mau melayani majikan kita, fokusnya bukan apa yang ingin kita lakukan, fokusnya bukan apa yang kita rasakan, tetapi apa yang
majikan kita inginkan. Atau kalau kita sebagai pelayan restoran ingin melayani tamu atau pelanggan, fokusnya bukan keinginan kita, tetapi keinginan pelanggan. Bukan apa yang aku inginkan, tetapi apa yang pelanggan inginkan. Seorang anak yang ingin melayani orang tuanya berpikir apa yang diinginkan orang tuanya, yang membahagiakan orang tuanya, yang menyenangkan orang tuanya, bukan apa yang diinginkannya. Demikian ketika orang tua ingin melayani anaknya. Suami yang ingin melayani istrinya, fokusnya adalah perasaan istrinya, kesenangan istrinya, kebahagiaan istrinya, bukan perasaan atau kebahagiaannya. Dan sebaliknya berlaku ketika istri ingin melayani suaminya. Fokusnya adalah bagaimana aku bisa menyenangkan, membahagiakan suamiku, bukan fokusnya pada apa yang aku rasakan, tetapi apa yang suamiku rasakan. Kalau kita berpikir bahwa kita mungkin sudah melakukan yang terbaik bagi orang-orang kita layani, sementara sebenarnya mereka nggak merasa dilayani, tidak merasa diperhatikan, tidak merasa disayangi, kita juga harus tetap mengevaluasi pelayanan kita. Mari kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus bagaimana beliau melayani jiwa-jiwa. Bagaimana Kristus melayani orang-orang pada waktu itu? Apakah dia asal-asalan? Dia berkata ya mau silahkan, gak mau silahkan. Tidak, Alkitab mencatat lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saya kira tidak ada kalimat atau kata-kata yang lebih hebat dan lebih berkuasa dari kalimat ini. Apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu inginkan supaya aku perbuat bagimu. Kamu pengen apa dari aku? Inilah pelayanan yang sesungguhnya. Melayani itu bukan mau ambil silahkan, gak mau ambil terserah. Mau makan silahkan, gak mau makan terserah. Itu bukan pelayanan, itu pemaksaan. Ini berlaku dalam bidang apapun, entah di gereja maupun di dunia marketplace. Kita tidak bisa melayani tanpa kasih dan dengan keterpaksaan. Alkitab memberi kesaksian tentang Kristus Tuhan kita. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melayani itu bicara mengenai memberikan nyawa. Sesuatu yang paling kita anggap berharga, yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau kita memberi sisa, bukan sesuatu yang berharga, itu belum bisa disebut sebenarnya pelayanan. Jadi kalau kita mau menjadi seperti Kristus, seharusnya cara kita melayani orang-orang juga seperti Kristus melayani, bukan seperti preman pasar. Itu sebabnya firman Tuhan juga berpesan, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini sama seperti seorang ibu yang melayani anak-anaknya, babynya. Bagaimana seorang ibu menyusui, menggendong, menyiapkan makan, mengganti popok. Semua dilakukan karena kasih, dengan kasih, bukan dengan marah-marah, bukan dengan mengutuk dan memaki, bukan karena supaya nanti kalau anaknya gede balas budi. Walaupun sebagai seorang anak kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk memelihara orang tua, berbakti kepada orang tua, tetapi kita tahu bahwa seorang ibu melakukan itu karena kasih. Bukan juga supaya dia dikasih oleh suaminya, dikasih oleh mertuanya, tidak dimarahi oleh suaminya, tetapi murni
kasihlah yang membuat seorang ibu melakukan semua pelayanan tersebut. Itu kalau ibu yang normal. Karena masih ada juga di dunia ini ibu yang gak normal juga. Saya kira kita semua adalah ibu, orang tua yang normal, yang pasti melakukan semua untuk anak-anak kita karena kasih, dengan kasih, bukan karena alasan lain, bukan dengan cara-cara yang tidak menunjukkan kasih. Dengan kata lain dapat pula dikatakan bahwa semua orang yang telah mengalami kasih Kristus pasti melayani. Walaupun tidak semua orang yang nampaknya melayani pasti karena mengasihi Kristus. Tetapi orang yang betul-betul mengasihi Kristus, pasti dia memiliki hati melayani sesamanya. Itulah ciri seorang yang telah dicipta ulang atau dilahirkan baru dalam Kristus. Seperti yang firman Tuhan katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik, pekerjaan baik, itulah bahasa lain dari pelayanan. Itulah yang membuat manusia bahagia. Karena manusia diciptakan dengan satu tujuan, supaya dia melayani Tuhan. Pasti ada yang kurang kalau manusia itu tidak melayani Tuhan karena dia tidak sesuai dengan maksud dari penciptaan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin.